Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan hadir dari artis penuh sensasi dan juga kontroversi Nikita Mirzani. Perseteruan panasnya dengan Dito Mahendra, kekasih penyanyi Nindi Ayunda, akhirnya membawa Nikita pun kembali merasakan pengapnya jeruji besi. Media sosial pun heboh dan viral video Nikita yang berteriak-teriak histeris sebelum dieksekusi oleh petugas Kejaksaan Negeri Serang ke Rutan Serang. Lantas, seperti apakah detik-detik mencengangkan saat Nikita Mirzani digiring oleh petugas menuju penahanan dirinya? Terancam 6 tahun kurungan penjara. Seperti apakah sebenarnya psikologi Nikita Mirzani yang begitu histeris saat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang? Kerap kali terseret masalah hukum. Seperti apakah sepak terjang Nikita Mirzani ketika berurusan dengan pihak kepolisian lantaran berkasus dengan sejumlah pihak hingga akhirnya kembali merasakan dinginnya jeruji besi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah melalui sebuah proses yang penuh dengan lika-liku, artis sensasional Nikita Mirzani akhirnya kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Ya, semalam ibu 3 anak tersebut resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra. Namun, sebelum Nikita dibawa untuk ditahan, sempat terjadi ketegangan hingga perdebatan sengit. Dalam video yang viral di jagat maya, memperlihatkan berteriak-teriak dan bahkan sampai menangis histeris sebelum dieksekusi oleh petugas Kejaksaan Negeri Serang ke Rutan Serang. Apa bang, dari luar aja, tenang aja. Pelan-pelan. Awas. 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 Oh ini nih. Ada. Ami meeting dulu ya. Nanti telepon lagi. Pak itu, Pak. Langsung ke. Untuk menolak itu siapa saja sudah biasa lah kami menyaksikan ya, setiap orang yang tidak pernah yang tidak ditahan terus ditahan kemudian ditahan itu tentunya ya semua orang juga tidak mau seperti itu. Mungkin sikap oleh Nikita mungkin melakukan
sedikit shock atau gimana, itu ya tentu kembali kepada yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan juga bisa dia ajak berkomunikasi untuk bisa dibawa ke rutan Serang. Setelah puas melampiaskan semua emosi dan juga amarahnya atas penahanan yang dikenakan terhadap dirinya, Nikita Mirzani pun akhirnya mulai melunak. Dikawal oleh petugas kejaksaan dan juga tim kuasa hukumnya, artis kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini pun akhirnya manut saat digiring petugas ke dalam mobil guna menuju rutan Serang. Dalam pernyataannya, Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy D. Simanjuntak juga mengatakan bahwa penahanan Nikita Mirzani akan dilakukan untuk 20 hari ke depan di rutan Serang, di mana dimulai sejak tanggal 25 Oktober 2022 kemarin. Tak hanya itu, pihak Kejaksaan Negeri Serang pun juga mengungkapkan alasan mengapa menahan Nikita Mirzani, di mana hal itu ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Seperti halnya memberikan efek jera agar Nikita tidak mengulangi perbuatannya lagi, melarikan diri hingga menghilangkan barang bukti. Ya, kita nggak tahu ya, karena kan harusnya tanya kepada si tersangka ya. Alat memang sudah, ya kita sudah antisipasi dan kita sudah persiapkan sehingga bisa terlaksana. Hari ini dilakukan tahap 2 dan dilakukan penahanan pertama kita. Tadi sempat menolak untuk dibawa ya Pak? Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Tidak dipungkiri, momen histeris Nikita Mirzani pun juga memantik kehebohan dan berbagai reaksi di dunia maya. Lalu, seperti apakah tanggapan tim kuasa hukum Nikita terkait penahanan kliennya? Benarkah Nikita pun merasa sangat tertekan dan juga tidak terima saat digelandang petugas untuk ditahan? Saya tidak tahu, yang jelas kami datang hanya membawa dia, habis itu saya harus pulang. Nah, nanti dilihat seperti apa besok. Yang saya kasih jelaskan, Niki mempunyai 3 orang anak. Anaknya pasti akan berdoa semua ya. Tadi sempat teriak-teriak dikejar, Itu kenapa urusan Pak? lain, teriak-teriak biasa. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Terancam 6 tahun kurungan penjara, seperti apakah sebenarnya psikologi Nikita Mirzani yang begitu histeris saat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Setelah proses penahanan penuh drama yang merupakan proses tahap 2 dari penyidik kepada pihak kejaksaan yang akan berlangsung selama 20 hari ke depan, maka tahapan selanjutnya pihak Kejaksaan Serang akan menyiapkan surat dakwaan buat Nikita Mirzani sebelum akhirnya disidangkan. Pihak Kejaksaan Negeri Serang sendiri di dalam keterangan tertulisnya juga menyebutkan jika Nikita Mirzani ditahan terkait pelanggaran pasal 27 ayat 3 tentang ITE dan juga pasal 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra seterusnya. Atas hal tersebut, Nikita pun juga terancam hukuman 6 tahun penjara. Mengingat Nikita Mirzani kini telah ditahan di Rutan 2B Serang, lantas apakah dalam waktu dekat dirinya pun akan segera menjalani persidangan?
untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Setelah kami menahan ini, mungkin kami akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Serang untuk secepatnya untuk diadili atau dipersidangkan. Itu saya serahkan lagi ke penilaian masyarakat ya, karena kan sekarang semua sudah tahu nih, sudah pinter, sepenting apa, tentunya semua masalah penting ya, cuman urgensinya apa gitu, atau mungkin diduga Niki akan melarikan diri mungkin. Kalau Nikita ya seperti yang kalian tahu lah, semua tahu Niki itu orangnya tenang banget kan, santai banget, dan seperti selalu saya bilang, Niki itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan. Gitu. Kalau dia ngerasa tidak bersalah ya dia akan bersuara. Setahu saya nggak kenal ya, setahu saya nggak kenal. Ini memang bukan kali pertama bagi Nikita Mirzani untuk menghadapi permasalahan hukum. Namun, yang menjadi sorotan banyak orang tidak lain adalah sikapnya yang begitu histeris hingga berteriak kencang saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Serang. Lantas, seperti apakah pandangan psikolog yang menganalisa emosi Nikita Mirzani yang seolah-olah meledak-ledak tersebut? Benarkah ada perasaan cemas dan takut yang dirasakannya? Memastikan apakah yang dialami oleh yang bersangkutan pastinya harus melalui sebuah pengukuran psikologi ya. Kita kan nggak bisa hanya cocokologi. Namun kalau kita lihat dalam situasi seperti itu, ada beberapa kemungkinan yang memang sedang dialami oleh yang bersangkutan. Hal pertama adalah munculnya screaming. Kalau saya bahasa Indonesia kan apa? Teriakan begitu ya. Nah, teriakan ini kan bukan hal yang biasa, namun teriakan yang sifatnya berlebihan gitu. Nah, kemudian bisa juga nanti dikaitkan dengan kondisi kemarahan. Nah, kemarahannya ini sifatnya juga berlebihan gitu, outburst bahasa Inggrisnya. Atau bisa jadi dikaitkan nanti dengan munculnya kondisi histeria. Adanya sebuah kondisi emosi yang muncul tidak terkendali, yang sifatnya sangat kuat dan itu berlebihan. Nah, dalam konteks ini biasanya dilatar belakangi oleh adanya kecemasan yang sangat tinggi atau tinggi lah bahasanya begitu. Nah, umumnya hal ini berkaitan dengan satu, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan beberapa ciri perasaan lain yang mengikuti hal tersebut. Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya diubah. Kenapa tidak mengajukan permohonan untuk tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan dengan kejaksaan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing. Tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mall, tapi ini tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan. Karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun. Kerap kali terseret masalah hukum, seperti apakah sepak terjang Nikita Mirzani yang berurusan dengan pihak kepolisian lantaran berkasus dengan sejumlah pihak hingga akhirnya ia pun kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you.
Bukan rahasia jika Nikita Mirzani kerap hadir dengan berbagai kontroversi. Sebelum permasalahannya dengan Dito Mahendra, ia pun pernah 2 kali merasakan dinginnya jeruji besi dalam 2 kasus berbeda. Usut punya usut, Nikita Mirzani tidak serta-merta dibawa begitu saja oleh pihak kepolisian. Rupanya, penangkapan paksa Nikita berawal dari sikapnya yang tidak kooperatif terhadap laporan yang dilakukan oleh Dito Mahendra. Diketahui, sejak awal pertama kali Nikita Mirzani hendak diperiksa pada 20 Juni lalu, Nikita pun juga berdalih minta dijadwalkan ulang pada tanggal 6 Juli. Ketika hari tersebut tiba, Nikita pun justru tidak ada kabar dan tidak nampak batang hidungnya. Lantas, pemanggilan kedua pun terjadi 12 Juli 2022, sekaligus menyita barang bukti di dalam rumahnya di kawasan Pesanggerahan. Mengingat track record yang sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, dan track record kita tahu bahwa pada saat Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi, dipanggil 2 kali tidak datang juga, akhirnya dikepung. Setelah itu baru bersedia mendatangi pihak kepolisian Polres Serang Kota waktu itu. Kemudian ketika statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka, dipanggil lagi secara patut 2 kali, tapi juga tidak menggubris. Nah, karena itu dengan track record ini ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan, saudari Nikita Mirzani, menghambat proses penyidikan. Dinilai tidak kooperatif pada Kamis 21 Juli 2022, Nikita Mirzani pun akhirnya ditangkap paksa oleh penyidik dari Polresta Serang Kota. Tampak Nikita yang tengah berada di lobi sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dibawa oleh sejumlah personil polisi dan juga poluan untuk masuk ke dalam mobil. Meski sempat berada di Polresta Serang selama 24 jam untuk menjalani pemeriksaan dan juga resmi menjadi tersangka, Nikita Mirzani pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang dan tidak dilakukan penahanan lantaran adanya pertimbangan kemanusiaan. Namun kini, Nikita Mirzani pun akhirnya harus menghadapi konsekuensi hukumnya. Bahkan ia pun resmi menjalankan penahanan dan terancam hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, Ibu NM juga harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota mengakomodir permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan SOP dari penyidikan terhadap status tersangka. Maka kami menyampaikan kepada tersangka Ibu NM untuk mengikuti wajib lapor secara rutin. Kita ingin menyampaikan dan menghimbau kepada siapapun juga, warga negara siapapun juga, termasuk Nikita, dengan peristiwa ini untuk belajar. Kita semua belajar untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.